Hai, bertemu lagi dengan saya Evi Novita Hingsih, masih di dalam pembelajaran seni tari kelas 10 semester 2. Pembelajaran kali ini kita memasuki bab 3 tentang kompetensi dasar menganalisis ragam gerak tari tradisi. Tujuan pembelajaran kita kali ini diharapkan kalian para siswa mampu untuk membandingkan konsep, teknik, dan prosedur pada gerak tari tradisi daerah lain atau dikenal dengan tari Nusantara. PKBN 2K kali ini mengerjakan tugas secara terus-menerus walaupun banyak rintangan. Diharapkan PKBN 2K ini dapat menjadi suatu kebiasaan yang terbaik untuk kalian para siswa. Materi pembelajaran kita pada bab 3 kali ini adalah perbandingan konsep, teknik, dan prosedur pada gerak tari tradisi daerah lain atau tari Nusantara, dan motif ragam gerak tari tradisi lain atau tari Nusantara. Sebelum membahas lebih dalam mengenai analisis ragam gerak tari tradisi, terlebih dahulu kita mengetahui unsur pendukung ragam gerak tari tradisi. Unsur pendukung ragam gerak tari tradisi antara lain gerak, iringan tari, tata busana, tata rias, properti tari, dan pola lantai. Telah kita ketahui bahwa unsur utama di dalam tari adalah gerak, di mana gerak merupakan perubahan posisi atau sikap anggota badan pada saat menari. Dalam seni tari, gerak dibagi menjadi 3. Yang pertama, berdasarkan sifat gerak. Sifat gerak terdiri dari gerak lemah, yaitu gerak yang dilakukan tanpa menggunakan kekuatan otot yang besar. Gerak lembut, yaitu gerak yang dilakukan mengalir seperti air. Serta gerak kasar atau kuat, yaitu gerak yang dilakukan dengan menggunakan otot yang kuat seperti gerakan menghentak kaki. Berikutnya adalah bentuk gerak. Bentuk gerak di dalam tari meliputi gerak realistik atau wantah, yaitu gerak yang belum mengalami stilatif dan distortif. Gerak stilir, yaitu gerak yang sudah mengalami proses stilatif. Serta gerak simbolik, yaitu gerakan yang hanya berupa simbol. Beberapa contoh gerak simbolik yaitu gerak sembah dan gerak nyawang yang berasal dari motif gerak tari Jawa Tengah. Berikutnya adalah aktivitas gerak. Aktivitas gerak dibagi menjadi 2. Gerak setempat, yaitu gerak yang hanya berada pada posisi awal tanpa perpindahan. Gerak berpindah, yaitu gerak yang tidak hanya menetap, melainkan melakukan perpindahan tempat seperti bergeser, meluncur, melompat, berjalan, dan lain-lain. Unsur pendukung berikutnya adalah iringan tari. Iringan tari atau musik dalam suatu tarian dapat berasal dari alat instrumen yang dikenal dengan musik eksternal ataupun suara dari anggota tubuh yang dikenal dengan musik internal. Iringan ini akan menambah daya nilai dalam suatu tarian. Fungsi iringan tari yang pertama, sebagai iringan
penyajian tari. Yang kedua, sebagai ilustrasi atau gambaran suasana. Yang ketiga, sebagai rangsangan dalam membuat suatu gerak tari. Yang keempat, sebagai pengingat gerak. Berikutnya adalah tata busana. Tata busana berfungsi sebagai pendukung penampilan suatu karya tari, mengubah karakter atau penokohan, memperkuat penokohan, sehingga terlihat estetika pada suatu pertunjukan tari. Unsur yang tidak kalah pentingnya dalam suatu pertunjukan tari berikutnya adalah tata rias. Fungsi dari tata rias dalam suatu pertunjukan tari adalah memperkuat penokohan, memperjelas garis-garis wajah, mengubah karakter penari atau tokoh tarian. Tata rias dibagi menjadi 3 jenis: tata rias sehari-hari, tata rias khusus, dan tata rias pertunjukan. Berikut adalah foto atau gambar dari tata rias pertunjukan dalam suatu pertunjukan tari. Berikutnya adalah properti tari. Properti tari adalah alat yang digunakan pada saat menari. Beberapa contoh dari properti tari adalah piring, tombak, selendang, keris, payung, topeng, kuda lumping, dan lain sebagainya. Fungsi properti tari mendukung penampilan tari. Unsur pendukung berikutnya adalah pola lantai. Pola lantai adalah lintasan yang dilalui penari pada saat menari di atas panggung. Dalam sebuah tari, terutama dalam tari berkelompok, pola lantai sangat penting diperhatikan. Pola lantai yang membentuk garis lurus ke samping disebut dengan pola lantai horizontal. Sedangkan pola lantai yang membentuk garis lurus dari depan ke belakang disebut vertikal. Pola lantai diagonal adalah pola lantai yang membentuk garis yang menyudut dari kanan ataupun kiri. Berikutnya adalah pola lantai melingkar, yaitu pola lantai yang membentuk garis lingkaran. Demikianlah penjelasan mengenai unsur pendukung dalam tari yang perlu diperhatikan. Terima kasih. Dan sampai berjumpa kembali pada materi berikutnya. Salam budaya.